Halo teman-teman, balik lagi sama aku Farah. Jujur deh, di sini siapa sih yang sering merasa bersalah kalau seharian aja nggak produktif? Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang topik yang booming banget di generasi kita, yaitu breaking the hustle. Bagaimana cara menjaga kewarasan di tengah produktivitas digital yang serba cepat. Nah, teman-teman, coba deh kalian bayangin ada di situasi seperti ini. Jam sudah menunjukkan jam 11, badan kalian rasanya rontok setelah seharian penuh dihantam jadwal yang sangat padat dan tumpukan revisi kerjaan dari bos atau mungkin tumpukan tugas-tugas kuliah. Terus kalian rebahan, buka TikTok dengan niat cari hiburan, tapi yang lewat di FYP kalian malah konten A Day in My Life dari seorang remaja atau pemuda yang berusia 20 tahunan, membangun 3 bisnis dan tidur cuma 4 jam sehari. Terus mereka mengagung-agungkan kalimat kerja keras sekarang, capeknya belakangan. Setelah melihat video tadi, biasanya kita itu akan menjadi cemas dan mulai membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Kayak misalnya, kenapa ya kok rasanya aku cuma jalan di tempat? Kenapa ya hidupku cuma gini-gini aja? Nah, karena pikiran-pikiran seperti itu, pasti kita akan tertekan dan selalu berusaha untuk menjadi produktif setiap hari. Setiap detik, setiap waktu, kita itu selalu nyari apa aja yang bisa dikerjain. Nah, istilah ini kita kenal dengan hustle culture, ditambah dengan standar sosmed yang semakin tinggi, yang tidak realistis, dan mulai merenggut kedamaian hidup kita perlahan. Di video edukasi kita kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan kembali apakah benar jika kita mengorbankan kesehatan mental kita bisa menjadi sukses. Mari kita bahas bersama-sama. Secara sadar, kita ini memang generasi yang tumbuh berdampingan dengan layar digital. Kita selalu terpapar dengan pencapaian orang lain, real times, 24 jam, dan 7 hari selama seminggu. Ditambah lagi dengan tuntutan zaman yang memaksa kita untuk menjadi sempurna secara finansial dan karir di usia muda. Menurut data dari website Deloitte tahun 2023, tercatat bahwa 46% Gen Z merasa cemas hampir sepanjang waktu karena beban kerja mereka yang terlalu menumpuk dan berlebihan, serta rasa takut akan masa depan dan finansial. Data ini menjadi bukti bahwa generasi kita memang memikul beban yang sangat berat dan sangat tidak masuk akal. Ketika stres itu kita biarkan secara terus-menerus menyerang hidup kita, tanpa adanya keseimbangan hidup yang kita kenal dengan istilah work-life balance, kita akan masuk ke fase berbahaya yang bernama burnout. Nah, burnout sendiri itu adalah kondisi fisik di mana kita merasa energi kita benar-benar terkuras habis. Dan menariknya, riset dari McKinsey Health Institute menemukan bahwa Gen Z memang memiliki hubungan yang erat dan kompleks dengan media sosial. Karena penggunaan media sosial yang berlebihan itu tadi, kita menjadi terjebak dalam lingkaran setan, yaitu stres karena kerjaan, lalu peralihannya kita ke media sosial. Tapi ternyata di media sosial kita malah makin stres karena melihat pencapaian orang lain yang membuat kita merasa tertinggal itu tadi. Dan tentu saja penggunaan media sosial yang berlebihan itu nggak baik buat tubuh kita, karena yang awalnya kita cuma pengen cari hiburan aja bisa berubah menjadi tempat yang membuat kita merasa kesepian hingga membuat kita menjadi depresi. Sebagai bentuk protes Gen Z atas sistem yang tidak manusiawi ini, kita menciptakan sebuah tren yang bernama quiet quitting, atau istilah yang kita kenal sebagai bekerja secukupnya tanpa keterikatan emosional yang berlebihan. Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Universitas Airlangga menunjukkan bahwa 82% Gen Z tertarik dengan konsep quiet quitting ini, dan bahkan 15% diantaranya sudah menerapkan quiet quitting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Alasan kenapa sebagian besar Gen Z sudah melakukan ini bukan karena mereka malas, melainkan karena akumulasi dari rasa stres mereka, rasa tidak aman, tidak nyaman, dan beban kerja yang tidak manusiawi, bahkan lingkungan kerja yang toksik. Quitting ini seperti cara halus Gen Z untuk berteriak bahwa mereka benar-benar membutuhkan istirahat yang layak. Nah, terus sebagai Gen Z, langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tuh bisa sukses tanpa mengorbankan kesehatan mental kita? Kuncinya adalah kita harus berani mendefinisikan ulang makna kesuksesan dan mulai berani mengambil kendali atas ruang digital kita melalui digital boundaries atau batasan digital. Ini dia tips-tips yang bisa kalian mulai sekarang juga.
Akhir kata, teman-teman semua, hidup ini itu seperti maraton yang panjang, bukan seperti lari cepat sepanjang 100 meter. Jadi nggak ada gunanya kita berhasil mencapai garis finish yang paling pertama memegang piala namun dalam kondisi mental yang hancur dan berantakan. Yuk kita belajar untuk mengantisipasi burnout dan menjemput kembali keseimbangan dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.